Pemirsa, rasa was-was terhadap kasus penculikan anak membuat masyarakat bertindak sendiri dengan menangkap dan menghakimi orang-orang yang dicurigai akan membawa pergi anak-anak mereka. Di Pesanggerahan Jakarta Selatan dan Jatinegara Jakarta Timur, warga langsung meringkus pelaku karena gerak-geriknya mirip dengan pelaku penculikan anak. Seorang perempuan tanpa identitas ditangkap warga setelah kedapatan tengah membujuk dua anak di bawah umur dengan menawari makanan dan minuman Kamis siang. Pelaku diduga akan menculik kedua anak dengan modus menghipnotis melalui makanan dan minuman. Namun saat ditangkap, perempuan berambut cepak berperilaku layaknya orang yang mengalami gangguan jiwa. Sementara itu, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan orang tua korban, dipastikan pelaku benar-benar mengalami gangguan kejiwaan dan bukan pelaku penculikan. Sedangkan orang tua korban telah mencabut laporannya ke polisi. Percobaan belum sampai melakukan, tapi dari warga atau orang yang melihat mencurigai, wah ini jangan-jangan ini pelaku yang ini. Nah ini lagi diperiksa kemarin. Begitu saya dapat WA aja kemarin kan saya cek betul dari Polsek Pesanggerahan sedang menangani itu karena baru diduga merencanakan untuk mengambil. Ketakutan orang tua dan warga terhadap kasus penculikan anak juga dirasakan warga Cipinang, Jakarta Timur. Mereka langsung membekuk seorang pesepeda motor yang tengah membonceng seorang siswa SMP yang mendadak loncat dari sepeda motor pelaku Rabu lalu. Warga yang emosi langsung menghakimi pelaku, bahkan hingga menyeret-nyeretnya di jalan raya. Namun unit Reskrim Polsek Jatinegara membantah telah terjadi penculikan anak di Cipinang. Polisi mengatakan pelaku bernama Warman hendak melakukan penipuan dengan modus meminjam telepon seluler. Pelaku berpura-pura meminjam telepon seluler korban dan menawari mengantar korban pulang ke rumah. Namun saat akan diturunkan di tengah jalan, korban melawan lantaran handphonenya tidak dikembalikan pelaku. Namun pada saat korban ingin diturunkan di tempat tersebut, korban tidak menolak karena handphone masih berada di dalam penguasaan si pelaku. Jadi perlawanan ataupun penolakan si korban karena handphonenya belum kembali kepada korban. Sementara di Jakarta Utara, seorang anak berusia 7 tahun mengaku berhasil selamat dari upaya penculikan karena berani menendang pelaku dan melarikan diri. Menurut keterangan orang tuanya, saat itu anaknya berada di pinggir jalan yang berjarak 10 meter dari rumahnya sedang menunggu kepulangan kakeknya dari gereja. Kondisi lingkungan sekitar pukul 6 sore memang cukup sepi. Lantaran tidak mengenal kedua pelaku, Y menendang pelaku meski pelaku mengaku sebagai teman ibunya. Ibunda Y memang mengajarkan anaknya untuk menolak ajakan orang yang tidak dikenal meskipun diiming-imingi uang. Katanya dia disamperin sama dua cowok pakai motor, terus ditanya sama dia ikut om enggak, kayak gitu. Ikut om enggak, dia bilang nggak mau kemana, mau ke rumah om, mau nggak, dia bilang nggak mau. Terus ya udah keluarin lah dia duit 3 juta di tangannya dia, nggak mau, dia ditendang omnya. Keluarga Y telah melaporkan percobaan penculikan ini ke Polsek Tanjung Priuk dan polisi tengah mengusut kasusnya. Kasus penculikan anak memang sangat mengkhawatirkan dan membuat orang tua dan masyarakat was-was. Aparat kepolisian diminta lebih sigap dengan mengantisipasinya, sehingga tidak terjadi lagi kasus salah tangkap, bahkan hingga menjadi bulan-bulanan warga karena menduga telah terjadi peristiwa penculikan. Tim Liputan, JAK TV. Pemirsa, akhir-akhir ini marak kabar penculikan anak, walaupun tak jarang di antara kabar tersebut adalah berita hoax. Lalu kewaspadaan seperti apa yang harus ditingkatkan oleh orang tua? Saat ini saya sudah bersama dengan Komisioner KPAI, Bu Retno Listiarti. Bu Retno, selamat malam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Retno, kalau kita melihat memang akhir-akhir ini banyak sekali berita hoax ya, karena penggunaan sosial media juga, penyebaran informasi yang semakin marak. Ini apa yang harus dilakukan oleh orang terdekat, keluarga dulu, untuk mengecek kebenaran berita ini hoax atau memang betul terjadi? Ya, sebenarnya terkait dengan berita hoax itu sekarang ada ya panduan untuk kita mengetahui apakah itu hoax atau tidak. Tetapi lebih mudah mungkin masyarakat itu bisa menelpon sebenarnya ya ke misalnya nomor kepolisian itu kalau memang di sekitar wilayah itu ada yang bisa
kontak sebenarnya bisa menanyakan ya, sekaligus melaporkan kalau memang ternyata diduga terjadi. Nah, tetapi hoax atau tidaknya ini kan sering banget ya, berita yang seolah-olah yang benar itu bisa jadi nggak dipercaya, sementara berita bohong malah jadi dipercaya. Cepat menyebar juga ya. Sekali ya. Dan karena sekarang eranya media sosial, terus dari WA ke WA aja gampang banget ya menyebar. Nah, ini mengakibatkan memang seolah-olah mencekam juga akhirnya. Jadi berita-berita ini benar atau tidak bagaimanapun akan berpengaruh pada masyarakat, sehingga memang paranoid nih banyak orang tua yang kemudian seperti resah ya, galau dan lain-lain. Nah, sebenarnya sih memang harus ada tips-tips tertentu ya bagaimana agar anak-anak itu terlindungi dari penculikan. Betul seperti yang dikatakan Bu Retno, ada kekhawatiran lebih di masyarakat. Ini kayak jadi insecure sama orang-orang di sekitarnya yang tidak dikenal. Kalau tadi kita lihat orang tua mengajarkan anaknya ini sudah tepat sekali ya, untuk tidak ikut dengan orang-orang yang mudah percaya betul. Ya betul, memang harusnya begitu ya. Pertama, ini kan biasanya kalau bergantung pada usia ya. Kalau usianya dia masih kecil, memang kita harus ngajarin dia, misalnya mengenali keluarga-keluarganya. Jadi misalnya pamannya ya kan, ada tantenya gitu ya, dan lain-lain, kakek nenek, itu memang harus dikenalkan bahwa ada bagian dari keluarga dia yang dia harus tahu. Nah, kalau di luar itu mesti hati-hati dan jangan mudah dibujuk oleh orang asing, misalnya dengan tempat yang dia paling suka, makanan dia suka gitu, atau uang ya, itu jangan mudah dibujuk. Itu memang harus diajarkan kepada anak-anak. Nah, ini yang barangkali seiring dengan usia tentu akan berbeda-beda lagi bagaimana cara melakukannya. Anak ini bagus ya, dia menendang katanya menendang, dan memang ada beberapa kasus juga anak itu menggigit ya, menggigit tangan si orang yang mencoba menarik dia di pertokoan gitu. Jadi memang mesti diajarkan ya, ketika dia dipaksa gitu, apa yang harus dilakukan. Tetapi memang pertama kali anak masih kecil itu memang harus dikenalkan. Terus misalnya kalau anak itu sudah SD, ini paling sering dijemput ya, dijemput sekolah terlambat, terus seolah-olah ayah ibunya mengirim seseorang. Nah, kemudian itu harus ada janjian sama anaknya, kalau memang kenal mamahku, siapa nama lengkapnya gitu, misalnya password seperti itu, atau kita punya password dengan anak-anak. Jadi kalau mama kirim orang, maka password kita ini gitu. Itu nggak akan diketahui kecuali antara mamahnya dan dia. Baik. Nah, kalau orang itu tidak bisa menyebutkan, berarti dia bohong gitu. Jadi ada semacam rahasia seperti permainan gitu ya, tukeran password yang harus dilakukan. Ini caranya sebenarnya ringan, tapi dampaknya bisa luar biasa untuk dan menjaga itu anak. bikin password yang mudah diingat oleh anak itu. Misalnya hewan peliharaan kesukaan dia apa gitu ya, itu bisa, atau tanggal lahir dia, atau hal lain, atau guru yang paling dia suka gitu ya, yang tahu kan hanya dia dan mamahnya gitu. Nah, itu penting gitu. Kalau dari pengamatan KPAI atau aduan yang sudah masuk, daerah atau titik-titik mana saja sih yang biasanya potensial untuk digunakan lokasi penculikan selain sekolah? Selain sekolah ya, sebenarnya gini ya, kalau KPAI memang kita tidak memiliki data dalam arti kata kasus-kasus penculikan, karena biasanya mereka akan datang ke kepolisian dibanding melapor ke KPAI. Tetapi tentu saja dengan banyaknya kasus, kita juga mempelajari posisinya di mana. Memang paling banyak adalah di sekolah gitu. Lokasi kedua yang cukup banyak lagi kan di tempat keramaian ya, seperti mall ya, pasar, itu menjadi tempat. Yang ketiga sebenarnya mulai marak adalah di transportasi umum. Ini mulai ada, misalnya itu mereka bahkan sindikat ya. Jadi ada beberapa memang itu mengirimkan ke grup kemana media sosial kami. Jadi melaporkan bahwa melink lah ya, bahwa ada kasus seperti itu. Nah, jadi ini ketemu di kereta, kemudian si orang ini sudah menurut si ibu ini sudah lebih tua lah ya, sudah tua, sementara yang diincar biasanya ibu-ibu muda yang anaknya kecil-kecil. Nah, kemudian nanti si nenek-nenek ini akan bawa juga seorang anak, sehingga kan tidak mencurigakan, terus ngobrol, ini umur berapa, bla bla bla, namanya siapa dan lain-lain. Nah, orang tua jangan mudah memberikan identitas, apalagi ketika mencurigakan, menanyakan tempat tanggal lahirnya kapan, ininya kapan, itu jangan mudah kepada orang lain kita cerita. Kalaupun ditanya, jawab aja asal-asalan gitu. Ini penting karena begitu dia turun dari kereta, nah ternyata ketika dia mau naik taksi, si ibu ini merebut anaknya, dan anak kecil yang bersama si ibu ini bilang, kembalikan adik saya, kembalikan adik saya. Jadi ikutan acting ya anak kecil ini. Kemudian ada orang ibu-ibu lagi gitu ya, agak lebih muda,
terus bilang bahwa kamu kemana aja gitu seolah dan anak ini kan bingung ya, ditarik sini terus nangis. Ketika ibu kandungnya memaksa dia menangis, seolah-olah yang salah nih ibu kandungnya kan. Justru yang dipercaya oleh orang yang lainnya nggak kenal siapa kita, itu adalah orang lain. Nah kalau seperti itu maka minta saja bahwa saya akan serahkan anak ini jika kita ke kantor polisi atau keamanan stasiun atau terminal gitu, ke situ dan katakan, coba bisa nggak nunjukkan anak ini lahir di mana, alamat di mana dan lain-lain gitu. Nah, kalau yang diincar anak kecil seperti usia 2 tahun yang belum lancar berbicara dan lain-lain, ini kan lebih sulit ya. Dan beberapa juga misalnya di perjalanan panjang yang lama, misalnya di kereta, di bis, itu biasanya baik-baikin yang kemudian udah Bu saya bantu bawa anaknya, nanti tahu-tahu anaknya itu dibawa. Nah ini yang penting ya, kewaspadaan seperti ini karena itu modus baru. Nah modus yang memang sebelumnya sudah marak juga adalah mall ya. Biasanya ibunya sibuk milih-milih barang, abai terhadap anaknya. Anak kan sukanya jalan-jalan ya. Nah ketika anak itu menjauh dari ibunya, disitulah kemungkinan besar hilang gitu ya. Hilang kalau kemudian kita umumkan kembali, bisa bagaimana kalau ditemukan seseorang dan orang itu berjanji pada anaknya, kita cari ibumu. Nah kalau seperti itu ajarkan anak, cari, kalau dia kesasar maka kenalkan dia pada satpam. Jadi maksudnya itu pakaian satpam. Kalau kamu suatu saat berpisah dari mama, datang ke dia atau penjaga toko gitu kalau di mall. Edukasi semacam itu untuk anak-anak kecil biasanya bisa mulai efektif dilakukan di usia berapa, Bu Retno? Sebenarnya kalau mengenalkan orang-orang asing ya, jadi bilang aja kata tidak, kamu nggak boleh mudah kepada orang asing, itu sebenarnya bisa kita lakukan sejak kecil dengan mengenalkan wajah keluarga yang sebenarnya gitu ya. Nah yang kedua sebenarnya yang penting adalah dia ingat mama papahnya, nama mamahnya siapa, papahnya siapa, dan kadang-kadang sebutkan aja alamat ya. Kalau anak kecil bisa bicara tuh, misalnya gini, rumahnya di mana, di Tebet, Kelapa Gading gitu. Coba kata-kata itu ajarkan juga ke anak-anak sehingga ketika hilang, terlepas kan juga bisa dicek. Ibu menemukan, tahu nggak dia memang tinggal di mana, namanya siapa dan lain, ayah ibunya siapa, itu sebenarnya penting. Itu dari kecil ya udah kita ajarkan ketika dia mulai bisa berbicara. Nah kalau sudah makin besar memang pola untuk melawan misalnya mau diculik itu dengan cara-cara yang berbeda. Kalau anak SMP mungkin kan melalui bujuk rayu ya. Nah ini yang penting bahwa juga harus ditanamkan, jangan mudah mempercayai orang-orang yang tidak kita kenal dengan melakukan bujuk rayu. Itu sih yang harusnya ditanamkan. Oke, kalau untuk penculikan biasanya ketika anak ini menjadi korban penculikan akan dibuat apa? Waktu itu sempat viral juga dan sangat menakutkan ketika dibilang organ tubuhnya dijual. Sebenarnya tren makin kesini seperti apa? Iya, karena kan pernah terlihat ya anak itu di dalam kardus gitu ya, agak kelipat-lipat. Itu sebenarnya bukan kejadian di Indonesia. Jadi pas kita koordinasi dengan kepolisian, itu Polri, ternyata itu adalah kejadian di Thailand. Sebenarnya di Indonesia sendiri nyaris tidak pernah terjadi sih menculik untuk mengambil organ tubuh. Tapi bisa jadi mungkin belum terungkap ya, bisa saja karena anaknya meninggal atau kondisinya yang lain-lain. Nah ini memang kita tidak tahu. Nah terakhir sih sebenarnya KPAI juga terkejut ketika gempa ya, kasus bencana ini, karena ternyata kan banyak anak yang ditemukan di jalan tidak terpisah dari bapak ibunya, kemudian main diambil dan kemudian dibawa keluar daerah. Ini, nah yang penting nih sebenarnya kan kadang-kadang kita anak itu juga tidak tahu ayah ibunya, sadar bahwa rumahnya sudah tidak ada dan kemudian main ikut aja ke orang asing. Nah ini barangkali juga di lokasi-lokasi bencana ini penting pendataan dan lain-lain, karena jangan mudah juga ya melepas anak, apalagi ketika anak itu ya masih usia-usia SD, itu kan mudah sekali diambil, dan kalau kemudian terjadi ya misalnya penjualan manusia dan lain-lain kan kita khawatir. Jadi memang penting sekali dalam hal itu kalau di situasi bencana pun kemungkinan anak-anak itu jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab kan ada, makanya perlu kewaspadaan, saling mendukung gitu sebagai sesama pengungsi ya. Baik, terima kasih Bu Retno. Ini selain orang tua harus lebih menjaga anaknya, pihak kepolisian juga harus mengantisipasi kemungkinan ini ya. Terima kasih. Warga juga ya. Betul. Nah, jangan cuek gitu, meskipun itu bukan anak kita. Terima kasih Bu Retno, selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Pemirsa, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.